Kita masih membahas tentang rukun wudu, ya, furudul wudu, fardu wudu. Pada saat kita sedang membasuh wajah, ya, kan yang kedua daripada fardu wudu, yakni ghuslu zahiri jami'il wajhi, ya, wa tulihi, yakni membasuh sekalian, ya, bagian luar daripada wajah. Dan termasuk membasuh wajah itu pula wajib membasuh rambut yang ya, membasuh rambut yang tumbuh pada wajah. Sawaun kana kathifan, sama ada rambut itu tebal, kathifan tebal, ya, au khafifan ataupun tipis, zahiran baik yang bagian luarnya, au batinan atau bagian dalamnya, illa al-lihyatal ghazirata, kecuali jenggot yang lebat, ay yakni al-kathirata sya'ra, yakni yang banyak rambutnya, minar rajuli daripada laki-laki. Jadi wajib hukumnya membasuh sekalian rambut yang tumbuh pada wajah. Kita basuh wajah lagi wudu, ya, pada saat sedang basuh wajah maka wajib pula membasuh sekalian rambut yang ada pada wajah, batas wajah. Kalau ini wajah bukan nih? Bukan, berarti rambut ini lain. Ini nanti pada saatnya masuk kepada fardu tersendiri. Wajah itu yang dikatakan lebarnya wajah itu bainal watat, antara watat ini yang timbul nih, nonjol nih di kuping ini. Nah, kiri kanan nih wajah itu lebarnya, ya. Lalu panjangnya mana nih? Panjang wajah min mana biti syari, dari tempat tumbuhnya rambut nih. Batas kita tempat tumbuh rambut kita sampai mana? Sampai nanti ujung zakan, ujung dagu kita sini nih. Ya, ini namanya wajah. Maka sekalian yang ada di wajah itu, ya, rambut-rambutnya, maka wajib pula membasuhnya. Ya, wajib pula membasuhnya. Apa saja? Alisnya, ya, bulu matanya, kalau ada kumis-kumisnya, ya, shibalnya sampai bawahnya nih, lehiyah jenggotnya, arit ini cambangnya, ya. Kalau yang tebal bewok namanya. Ya, kalau kita yang tipis-tipis cambang, yang tebal bewok namanya. Kalau yang bangsa namanya illa lihyatal ghazirah, ya, kecuali jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tebal itu dia nggak wajib, ya, untuk dibasuh bagian dalamnya. Maka dikata semuanya wajib luar dalam kecuali jenggot yang lebat, yang tebal, ya, minar rojuli, daripada orang laki. Tebal. Seberapa ukuran tebal? Ukuran tebal itu sekira-kira ada orang yang ngobrol sama kita di depan wajah kita, dia bisa lihat, nggak bisa ngelihat kulit jenggot kita, kulitnya, kulit dagu. Kalau masih bisa ngelihat kulit dagu, namanya belum tebal, khafif, tipis. Ya, pernah nggak orang jenggotnya kayak sapu hijau, tebal dong? Nah, itu kita cariin orang mana kulitnya nggak ada. Nah, itu kalau kita nyariin kulitnya nggak kelihatan, namanya tebal, ya, ghazirah, lebat, ya, ghazirah. Jadi yang bisa ghazir itu bukan cuman hujan, tapi jenggot juga bisa lebat, begitu, ya. Ada hujan lebat, ada jenggot lebat. Bedanya apa? Hah? Bedanya apa jenggot lebat sama hujan lebat? Hah? Nah, bedanya apa? Ya, kalau hujan bukan rambut, kalau jenggot rambut, begitu. Kalau hujan air. Jadi minar rojuli, dari orang laki. Ini khusus orang laki, berarti ada pengecualian. Kalau seumpama ada orang perempuan, ya, ada orang perempuan berjenggot, jenggotnya tebal. Kalau orang laki kalau tebal luarnya saja diusap, luarnya diusap, akhirnya.
batinnya tidak, sunnah saja. Tapi kalau perempuan dia punya jenggot tebal, umpama ada perempuan berjenggot tebal, dia nggak cukur jenggot tebal jenggotnya, ya, maka wajib perempuan walaupun tebal dia wajib begitu. Bagian dalamnya wajib ya. Kalau kita orang laki kalau tebal luarnya aja. Orang perempuan punya jenggot tebal maka wajib di dalamnya, bagian dalamnya. Fayakfi ghuslu zahiriha faqat, ya, maka mencukupin membasuh bagian luarnya saja buat laki-laki kalau dia punya jenggot tebal. Ya, kalau seorang laki-laki dia punya jenggot tebal pada saat wudu basuh muka, maka yang wajib dibasuh bagian luarnya saja, gitu. Banyak jenggot ini gitu. Oh gitu. Gitu saja, luarnya saja. Sunnah dalamnya. Kalau perempuan punya jenggot tebal, ya, bukan hanya luarnya tapi dalam juga wajib dibasuh kalau perempuan. Kalau laki jenggot tebal luarnya saja. Kalau tipis baru wajib dalamnya, ya. Walhasilu, dan hasilnya anna syu'ural wajhi kullaha yajibu ghuslu zahiriha wa batiniha minar rajuli aw ghairihi khafat aw katufat illa thalathata asya'a. Dan hasilnya, ya, kesimpulannya anna syu'ural wajhi, bahwa rambut-rambut wajah itu kullaha seluruhnya yajibu ghuslu zahiriha, ya, wajib ghuslu zahiriha membasuh bagian luarnya, wa batiniha dan juga wajib membasuh bagian dalamnya, minar rajuli daripada laki-laki, au ghairihi atau selain daripada laki-laki, khafat tipiskah dia, au kathufat atau tebalkah dia, illa salasata asya, kecuali 3 hal. Ya, jadi pada mulanya mau laki mau perempuan mau banci, ya, banci kan banci lain sama bencong, ya. Kalau bencong apa? Bencong laki, ya. Kalau bencong laki, ya. Kalau banci itu hermaprodit, ya, kelaminnya 2, gitu. Itu banci namanya. Kalau bencong itu laki. Makanya pada saat dikatakan bagian mana yang wajib dibasuh dari rambut pada saat wudu di wajah, semuanya rambut yang ada. Tebelkah dia, tipiskah dia, ya, tebal tipis gitu, ya, lebat apa tidak lebat, itu hukumnya apa? Wajib dibasuh, illa kecuali salah satu asya, kecuali pada 3 hal atau 3 tempat. Al-awalu, yang pertama, batinul katifi al-khariji an haddil wajhi, yakni bagian dalam daripada rambut yang tebal, al-khariji yang keluar an haddil wajhi daripada batas wajah, ya. Jadi seumpama ada orang punya jenggot tebal gitu, ya, ini jenggot tebal, bagian dalamnya yang tebal itu yang keluar dari batas wajahnya, umpama panjang jenggotnya, keluar dari batas wajah, ya, sampai ke dada, umpama jenggotnya panjang gitu, ya. Zahiriha, mana? Al-khariji yang keluar an haddil wajhi, ya, yang keluar daripada batas wajahnya, bi ayatalawa bi nafsihi, dengan bahwa, ya, yatalawa terjalin terpilin gitu, ya, kayak kekepang gitu, binafsihi dengan sendirinya, ila ghairi jihati nuzulihi, kepada selain arah turun itu rambut, min rajulin au ghairihi, baik dari laki-laki atau selainnya. Itu kalau seumpama ada yang kayak begitu sampai terpilin-pilin, nggak ke bawah nggak ke depan tapi kemana-mana itu jenggotnya gitu, maka bagian dalamnya itu, ya, itu tidak wajib, ya, bagian dalamnya itu tidak wajib untuk dibasuh. Wal muradu bil batini, dan yang dimaksud dengan bagian batin, bagian dalam rambut itu apa? Mayali sodra, yakni apa yang mengiringi sodra, dada, ya, arahnya arah dada. Dada mana? Bukan dada mari ini, maknanya dada itu depan, ya, sodra itu arah depan, arah depan itu sodra namanya. Jadi yang arahnya ke depan, minal lihyati daripada jenggot,
wa ma baina sya'ri, dan apa-apa yang ada di antara rambut-rambutnya itu namanya bagian batin. Ini rambut nih banyak ya, jenggot kan lihya nih, rambut banyak. Mana batinnya, bagian nih dalamnya nih, kalau yang dibuka bulak gitu tuh, bagian dalam namanya. Adapun yang bagian luarnya yang wajib dibasuh itu yang depan-depan saja. Kalau yang ini batin nggak wajib dibasuh kalau di jenggotnya tebal ya, kalau jenggotnya tebal. Jadi gitu aja luarnya saja ya. Kalau umpama jenggotnya sampai begitu tuh, oh gitu aja ya, ada cukup ya, nggak perlu sampai dalam-dalamnya, kecuali yang jenggotnya ketipis. Ini saya tipis tebal segini nih, kelihatan nggak kulitnya? Kelihatan, tipis segini, tipis ya. Maka kalau tipis, maka saya wajib nanti begitu tuh, bagian dalam itu ya, bagian dalamnya. Tapi kalau jenggotnya tebal ya, maka begitu saja gitu ya, gitu saja. Itu yang pertama. Wasani wasalisu, dan yang kedua serta ketiganya batinu katsifil lihiyati rajuli ya, yaitu bagian dalam daripada jenggot yang tebalnya laki-laki, jenggot laki-laki yang tebal gitu ya, bagian dalam daripada jenggot laki-laki yang tebal. Itu juga nanti sunnah ya, sunnah. Wa aridaihi, dan juga dua cambangnya ya, arid, dua arid nih, dua cambangnya. Kalau emang sekira-kira tebal tuh ya, tebal kan, ada orang tuh punya cambang bewok sampai tebalnya 2 cm, tebalnya 2 cm gitu ya, kayak orang-orang Arab tuh ya, yang bewok tebal-tebal gitu, atau dia pelihara bewok, emang keturunannya banyak rambutnya, maka bagian luarnya saja ya, bagian luarnya saja. Fala yajibu ghuslu batini dzalika, dan maka tidak wajib hukumnya untuk membasuh bagian dalam yang demikian itu. Bagian dalamnya nggak mesti digitu-gituin ya, nggak mesti diselat-selat, bongkar. Kalau tebal ya, katif tebal, selama di katif, selama di tebal, maka tidak wajib membasuh bagian batinnya, dalamnya. Tapi luarnya bagaimana? Nah, kalau luarnya itu dikatakan wa amma zahiruhu, dan adapun bagian luarnya fayajibu ghusluhu, maka wajib membasuhnya. Kalau bagian luarnya wajib ya, bagian luarnya wajib. Luarnya nih, kalau tebal nih kita tebal nih gitu wajib. Tapi dalamnya kalau tebal tidak. Kalau tipis wajib, tipis wajib. Ya, kalau buat perempuan mau tebal mau tipis atau banci ya, perempuan mau banci, mau tebal mau tipis sama, wajib membasuh bagian luar dan juga dalamnya. Tapi kalau laki-laki jenggotnya tebal, yang wajib bagian luarnya saja. Adapun bagian dalamnya sunnah ya, kalau jenggotnya tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis wajib semuanya ya, wajib sampai kena bagian batinnya, bagian dalamnya. Wasunnatu takhlilu batiniha ay al-lihyatil katifati minar rajuli, dan perkara sunnah ya, adapun perkara sunnah, apa sunnah itu? Takhlilu batiniha, yakni menyelat-nyelat bagian dalamnya, ay al-lihyatil katifati, yakni bagian dalam dari jenggot yang tebal, minar rajuli, daripada orang lelaki. Kalau orang lelaki takhlil nih, tahlil menyelat-nyelat gitu, nyelat-nyelat gitu tuh ya. Jadi dilebarin gitu, ambil air gituin tuh, namanya menyelat-nyelat. Biar apa tujuannya? Biar kena bagian dalamnya ya, biar kena bagian dalamnya begitu, bagian kulitnya dan rambut bagian dalamnya. Itu sunnah menyelat-nyelat bagian dalam daripada jenggot yang tebal ya, jenggot yang tebal, maka menyelat-nyelatnya hukumnya sunnah minar rajuli, daripada orang laki. Bi ayyadha fi kafihil yumna ma'an ya, dengan bahwa meletakkan seorang fi kafihi, pada telapak tangannya yang kanan, ma'an, air, taruhin air di sini ya, caranya gitu, taruh air. Wa yadha lihyatahu alaihi, dan letakkan akan jenggotnya itu alaihi, atas air itu. Jenggot kita taruh di atas air yang di telapak tangan kita ya.
wa yufarriqu asabi'aha dan dia yufarriq ya, pisahin jarinya ya, wa yudkhiluha dan dia masukkan jari jemarinya itu fiha ke dalamnya, yakni ke dalam jenggot yang tebal itu, min jihati sadrihi dari arah dadanya, bagian depannya maknanya, dari arah depannya ya, dari arah depannya. Wa yakunul ma'u jadidan dan adalah air itu jadidan, air yang baru ya, ghairu ma'il wajhi yang bukan air daripada wajah. Ini kalau jenggotnya tebal. Jadi dia udah, kalau kita kan tipis nih, kita bicara tipis dulu sekarang. Jenggot tipis nih, katakan kayak saya, ambil wudhu kalian gitu, air ratakan semuanya, atas bawah kiri kanannya, panjang wajah lebar wajah semuanya rata nih ya, sekalian jenggotnya, karena jenggot kita tipis ya kan bagian ini wajib kalau tipis, wajib sekalian gitu. Tapi kalau jenggotnya tebal, kita udah wajah kita nih semuanya nih ya, panjang wajahnya, lebar wajahnya, semua wajah udah. Jenggot tebal, ambil yang wajibnya dulu. Kalau tebal wajibnya yang mana? Luar dalam? Luar, gitu. Semuanya bagian luar dulu. Udah beres, ambil lagi air yang baru telapak tangan kita, baru selat-selat gitu jenggotnya. Jadi bukan dari yang udah ada terus langsung digigitin, enggak. Ya, ambil lagi air nih telapak tangan yang kanan gitu gitu. Nah, gitu. Jadi dilebarin gitu ya, dari bagian shouldernya, bagian depannya. Nah, itu dapat sunnahnya gitu ya, dapat sunnah. Jadi bukan dari air yang bekas basuh wajahnya, bukan, tapi dari ambil air baru, taruh di bagian depan lihiyah kita, depan jenggot kita ya, dengan jari direnggangin ya, yufarik direnggangin gitu ya, dipisah-pisahin baru gitu gitu ya, ambil kesunatan. Kalau diumpama dia nggak kerjain, kira-kira sah wudunya? Kenapa? Karena sunnah untuk jenggot yang tebal membasuh bagian dalamnya begitu ya, sunnah saja. Dan caranya begitu kaifiatnya ya. Jadi wa yudkhiluha dan dimasukkan jari jemarinya fiha ke dalam itu, ke dalam jenggot yang tebal itu, min jihati sadrihi dari arah dadanya bagian depan, wa yakunul ma'u jadidan ghairu ma'il wajhi dan adalah ya air yang ada itu jadi dan air yang baru, ghairu ma'il wajhi bukan air yang bekas wajahnya ya. Amma takhlilu lihyatil mar'ati wal khunsa al-katifati allati lam takhruj an haddil wajhi wa aridhaihima fawajibun ya, fawajibun. Adapun tahlilul lihyatil mar'ati wal khunsa al-katifati, adapun menyelat-nyelat jenggotnya wanita, jenggotnya khunsa, banci ya, banci hermaprodit yang kelamin dua ya, bukan bencong, banci. Al-katifati yang tebal, umpama ada perempuan atau banci jenggotnya tebal, allati lam takhruj yang mana jenggotnya itu tidak keluar an haddil wajhi dari batas wajahnya, wa aridhaihima dan juga daripada bewok keduanya atau cambang keduanya, fawajibun maka hukumnya wajib, mau tebal kah mau tipis kah. Kalau perempuan punya jenggot, punya arit, punya cambang, punya bewok, maka dia wajib hukumnya untuk membasuh bagian dalamnya, wajib perempuan. Makanya kalau kita ketemu perempuan yang punya jenggotnya bewok gitu, bilangin wudunya ya. Kalau dia nggak mau repot, suruh cukur, orang enak bilang repot juga gitu ya. Nanti Adnan yang laki minder nih. Ya, kalau dia tetap maksa dipelihara ya, dia mau nggak mau wudunya mesti begitu, ambil air mesti gitu tuh, dalamnya semuanya mesti kena bagian dalamnya, wajib gitu ya, wajib. Kalau laki tidak, kalau laki asal tebal, yang wajib mananya? Luarnya saja. Adapun dalamnya sunnah saja, ya sunnah saja. Walau qala, dan seandainya berkata seseorang,
Wa sunnatu takhlilu ma yakfi ghuslu zahirihi faqat. Ya, ada orang berkata, dan yang sunnah yakni menyelat-nyelat apa yang mencukupi oleh membasuh bagian luarnya saja. Jadi yang dikatakan sunnahnya itu di mana? Sunnah itu dikerjakan pada saat mencukupin basuhan pada bagian luarnya saja, gitu ya. Bagian luarnya saja, menyelat-nyelat bagian luarnya saja. Lakana sungguh adalah orang tersebut ya ahsanu li syumulihi, ya telah berbuat kebaikan. Oh, ahsana telah berbuat kebaikan li syumulihi karena meliputi dia lil katifi pada bagian rambut yang tebalnya, al khariji yang keluar, min rajulin dari laki-laki, au ghairihi atau dari perempuan, walil aridaini dan bagi dua cambangnya, min rajulin daripada laki. Jadi kalau orang ngomong umpama yang sunnah itu menyelat-nyelat apa yang mencukupin oleh membasuh bagian luarnya saja, maka itu sudah termasuk kalimatnya itu ya kepada jenggot yang tebal yang keluar daripada batasnya. Ya itu udah kata gitu, otomatis. Kenapa otomatis? Karena dikatakan yang wajib ya, yang wajib pada laki-laki yang punya jenggot tebal cuman luarnya saja. Karena tebalnya maka yang wajib luarnya saja, maka menyelat bagian dalamnya hukumnya sunnah. Itu kalimatnya sama ya, kalimatnya sama tanpa perlu meluaskan, orang paham. Ya, kalau gini, umpama gini, ada orang ngomong begini, ini ada sajian banyak nih, ada sajian banyak, ada nasi goreng ya, ada nasi putih, ada nasi uduk, tempenya lain, bakwannya lain, ayam lain, daging lain, ikan lain. Terus tuan rumah katanya begini, ini sajian ya yang wajib dimakan pokoknya nasi goreng, yang wajib dimakan nasi goreng. Segitu doang bahasa. Kira-kira nasi uduknya boleh nggak dimakan? Ini yang wajib dimakan nasi goreng ya, gitu. Orang ngomong yang wajib dimakan nasi goreng ya, kira-kira nasi uduknya boleh nggak dimakan? Boleh nggak kira-kira? Kan ngomong yang wajibnya nasi goreng. Ngelarang. Hah? Ngelarang nasi uduk. Yang penting nasi gorengnya dimakan gitu maknanya. Adapun yang udah ambil nasi goreng, nanti dia mau ngambil nasi uduk, mau ngambil ayam, ikan, terserah. Tanpa perlu meluaskan bahasa. Kenapa? Karena sajiannya ada. Sama kayak orang kata, yang wajib bagi orang yang jenggotnya tebal itu bagian luarnya. Terus kalau dibasuh bagian dalamnya boleh nggak? Sunnah. Apa disebutkan lagi gitu? Ya cukup disebutkan yang wajib bagian luarnya, berarti yang dalam nggak wajib. Tapi kalau dibasuh juga sunnah. Kenapa? Karena mencari kesempurnaan. Paham nggak kira-kira? Maknanya begitu. Ya, maknanya begitu. Wa yajibu aidan, dan wajib pula hukumnya ghuslu sil'atin nabitati fil wajhi, ya, yakni membasuh sil'ah, barang yang tumbuh fil wajhi pada wajah. Wa in kharajat, jikalau keluar barang yang tumbuh itu an haddihi daripada batas wajahnya, bi antalat dengan bahu panjang jiddan sekali. Seumpama ada orang tumbuh daging di mukanya, ya, ada tumbuh daging di mukanya atau barang apapun itu tumbuh gitu, maka wajib dibasuh itu yang tumbuh dari wajahnya pada saat dia wudhu sedang membasuh wajah. Wa intalat sekalipun panjang, ya, panjang gitu ya, sekalipun panjang yang tumbuhnya wajib dibasuh. Lihusulil muwajahati biha, karena hasil bermuwajahah, ya, bermuwajahah ini namanya berhadapan dengan wajah, ya, segala yang tumbuh di wajah itu namanya wajah, bukan? Wajah namanya, bagian wajah. Ada kan, mohon maaf, numbuh kutil di muka, namanya kutil apa? Kutil muka namanya, begitu ya, itu namanya begitu.
karena namanya ada muka-mukanya juga gitu, makanya wajib dibasuhnya, ya wajib dibasuhnya. Ya, walaupun panjang gitu ya, walaupun panjang. Nah, itu bagian rukun yang kedua, yakni membasuh wajah.